warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di sesi belajar online pada hari ini. Tentunya perkenalkan, nama saya Arifin Setiabudi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengenalan bisnis digital. Ya, seperti apa? Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, baik, kita langsung saja. Tentunya kita tahu ya, adanya latar belakang kenapa sih ada bisnis digital ya, atau keilmuan bisnis digital. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ada 3 hal yang mempengaruhi mengapa adanya bisnis digital. Mungkin 10 tahun yang lalu bisnis digital ini belum se-booming sekarang ya. Artinya perguruan tinggi saat ini juga telah banyak membuka jurusan atau program studi di bidang bisnis digital. Baik, 3 hal yang mempengaruhi di sini adalah yang pertama itu karena adanya perkembangan teknologi digital. Yang mempengaruhi adalah kita tahu internet saat ini terus berkembang, begitu juga dengan komputer baik piranti hardware maupun softwarenya, serta didukung oleh perangkat seluler. Ya, hal ini telah membuka peluang baru bagi para pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas dan efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan perilaku konsumen. Ya, meningkatnya penggunaan internet dan media sosial tentunya telah mendorong para pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Hampir semua lini bisnis kita tahu saat ini semua masuk ke dalam dunia digital ya. Kemudian yang ketiga adanya globalisasi. Globalisasi telah menciptakan pasar yang semakin kompetitif sehingga para pelaku bisnis pun ya perlu memanfaatkan teknologi digital ya untuk dapat bersaing secara global ya. Karena kalau tidak bagaimana, ini tentunya akan secara tidak langsung akan berdampak kepada kemajuan dari pelaku bisnis tersebut. Oke, ini yang jadi 3 hal ya, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, dan adanya globalisasi. Kemudian maksud dan tujuan memahami bisnis digital itu apa sebenarnya? Yang pertama, kita memahami konsep dan prinsip bisnis digital. Ya, bisnis digital memiliki karakteristik yang berbeda dari bisnis konvensional. Ya, oleh karena itu penting untuk memahami konsep dan prinsip bisnis digital agar dapat menerapkannya dengan tepat. Yang kedua adalah mengembangkan strategi bisnis digital yang efektif. Bisnis digital menawarkan berbagai peluang yang menarik dan pelaku bisnis perlu memiliki strategi bisnis digital yang efektif untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bisnis ya. Bisnis digital telah menciptakan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu memahami bisnis digital untuk dapat meningkatkan daya saing bisnisnya. Ya, jadi ada 3 hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kenapa adanya bisnis digital. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami konsep dan prinsip bisnis digital tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan strategi bisnis digital dengan efektif. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing bisnis tersebut. Oke, kita akan lanjut. Nah, berikutnya adalah memahami konsep dan prinsip bisnis digital. Jadi secara umum, bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Bisnis digital memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari bisnis konvensional. Antara lain apa? Yang pertama, adanya pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua,
adanya interaksi digital antara pelaku bisnis dengan pelanggan. Dan yang ketiga, memaksimalkan bagaimana penggunaan data digital untuk mendapatkan pengambilan keputusan. Ya, jadi ini adalah karakteristik sebuah prinsip bisnis digital dibandingkan dari bisnis konvensional. Ya. Lalu bagaimana strategi bisnis digital yang efektif? Ya, jadi yang pertama adalah tentunya meningkatkan jangkauan pasar. Bisnis digital dapat menjangkau pasar yang lebih luas tentunya ya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bisnis digital dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek, seperti baik dari proses produksinya, distribusinya, dan penjualannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Bisnis digital dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui personalisasi dan interaktivitas. Ya, artinya kita bisa mengetahui sejauh mana target konsumen kita, ya, keinginan mereka, kebutuhan mereka itu seperti apa. Kemudian apalagi dari sisi meningkatkan daya saing bisnis, ya. Di sini sebagai pelaku bisnis perlu memahami bisnis digital untuk mendapatkan atau meningkatkan daya saing bisnisnya. Apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi peluang baru. Bisnis digital menawarkan berbagai peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saingnya. Yang kedua, melakukan diferensiasi. Ya, jadi bisnis digital dapat digunakan untuk melakukan diferensiasi produk atau jasa dari pesaing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Membantu pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat bersaing dengan harga yang lebih kompetitif. Oke, kemudian bagaimana dengan sejarah bisnis digital itu sendiri? Jadi berangkat dari penelitian dan pengembangan akademisi serta militer tentunya ya. Jadi awal komputer dikembangkan ini di era tahun 1960-an sampai 1980-an. Kemudian masuk ke berkembangnya internet ya, seperti sudah mulai kenal yang namanya website, email, forum grup ya. Kemudian jual beli online, bahkan sudah mulai kita kenal dengan media sosial ya. Artinya di era 80-an sampai 2000-an ini internet dan e-commerce sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari bisnis digital maupun perilaku konsumen. Nah, kemudian masuk di era 2000-an ya sampai 2020 ini terjadi perubahan yang sangat cepat dari teknologi smartphone atau seluler ya, kemudian juga inovasi aplikasi yang berbasis kepada smartphone ya, tentunya ini sangat mendukung dari perkembangan sebuah bisnis yang berbasis pada digital. Nah, di era 2020-an ini ya sampai sekarang tentunya ini akan terus berlanjut ya, artinya dengan inovasi, teknologi, kreativitas ya, semua dibutuhkan di dalam perkembangan bisnis digital. Bahkan termasuk saat ini kita tahu ya sudah ada beberapa perguruan tinggi yang telah membuka jurusan bisnis digital ya, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian bagaimana juga dengan karyawan ya, yang tentunya juga bisa beradaptasi dengan keilmuan dari bisnis digital. Oke, kita akan lanjut ke perkembangan bisnis digital. Kita tahu ya, ini akan terus berkembang yang namanya digital bisnis digital ya. Nah, di sini yang menjadi tren itu apa? Yang pertama adalah omnichannel. Jadi konsep bisnis yang mengintegrasikan berbagai saluran penjualan baik online maupun offline. Artinya ketika kita bicara online,
tentunya kita juga harus menyiapkan juga untuk strategi offline-nya. Kemudian yang kedua, adanya personalization, ya, konsep bisnis yang memberikan pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing pelanggan. Yang ketiga, adanya keilmuan artificial intelligence, ya, di mana di sini ada teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Yang keempat, blockchain, teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman dan terdesentralisasi. Ya, blockchain telah banyak digunakan dalam bisnis untuk transaksi keuangan, supply chain management maupun voting. Kemudian yang kelima, adanya teknologi AR dan VR, ya, atau augmented reality atau virtual reality. Di sini akan semakin banyak digunakan dalam bisnis untuk memberikan pengalaman pelanggan. Nah, sekarang yang lagi tren ini adalah metaverse, ya. Kemudian yang keenam, adanya Internet of Things atau IoT akan semakin banyak digunakan dalam bisnis untuk menghubungkan berbagai perangkat dan sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita tahu sekarang penjualan ya sudah bisa langsung online melalui media sosial, ya, bahkan kita bisa langsung berinteraksi, bahkan memesan, ya, langsung di aplikasi tersebut. Yang ketujuh, adanya teknologi cloud computing. Jadi akan semakin banyak digunakan dalam bisnis untuk menyimpan dan mengelola data dan aplikasi. Ya, cloud computing ini kita tahu, ya, contohnya adalah perusahaan Google yang saat ini sudah menerapkan berbasis pada cloud computing. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, kemudian pengertian bisnis digital. Ya, apa sih? Ya, jadi bisnis digital adalah bentuk bisnis yang sangat tergantung pada teknologi digital dan internet, ya, untuk mengelola operasional maupun berinteraksi dengan pelanggan dan menciptakan nilai, ya, atau katakanlah kelebihan-kelebihan yang ada dari perusahaan atau produk tersebut. Kemudian menyangkut berbagai jenis bisnis yang sepenuhnya beroperasi secara online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai bagian integral dari kegiatan operasinya. Contoh, ya, seperti e-commerce, ya. Kemudian ada namanya periklanan online, ya, atau advertising online. Kemudian ada perangkat lunak sebagai layanan dan tentunya juga media sosial. Lalu seperti apa dampak bisnis digital? Artinya, kalau kita lihat, yang pertama itu adanya peningkatan aksesibilitas, ya. Bisnis digital membuat produk dan layanan lebih mudah diakses oleh orang-orang, ya, di seluruh dunia. Pelanggan dapat membeli barang atau mendapatkan layanan tanpa harus, ya, mengunjungi toko fisiknya atau mungkin ke kantor perusahaannya. Jadi aksesnya itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. Ya, bisnis digital lebih efisien dalam hal operasional karena otomatisasi proses bisnis tersebut. Artinya, hal ini dapat mengurangi biaya produksi, manajemen stok, dan administrasi. Yang ketiga, skalabilitas, ya, dapat dengan mudah meningkatkan skala operasionalnya tanpa harus membangun infrastruktur fisik tambahan. Artinya, ini akan memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat. Yang keempat, peningkatan analitik. Ya, jadi bisnis digital dapat mengumpulkan data yang sangat rinci tentang perilaku pelanggan. Ya, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi yang lebih cerdas dan personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kelima, globalisasi. Ya, tentunya perusahaan dalam menjalankan operasi global dengan lebih mudah mencapai pasar internasional dan berkolaborasi dengan mitra di seluruh dunia. Kemudian peluangnya bagaimana bisnis digital, ya. Nah, di sini
Yang pertama, kita tahu ada yang namanya e-commerce. Penjualan online terus berkembang pesat. Peluang ini mencakup baik itu pembuatan toko online, marketplace, atau menyediakan layanan logistik untuk bisnis e-commerce. Yang kedua, aplikasi mobile. Dengan pertumbuhan penggunaan perangkat mobile, pengembangan aplikasi mobile untuk berbagai keperluan seperti e-commerce, kesehatan, pendidikan, dan hiburan adalah merupakan peluang bisnis yang besar di dalam bisnis digital. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran digital. Ya, tentunya di sini menawarkan layanan pemasaran digital seperti adanya SEO atau Search Engine Optimization, iklan online, media sosial, dan konten. Ya, adalah peluang bisnis yang terus akan berkembang. Yang keempat, konten digital, ya, konten online seperti apa? Video, podcast, tulisan, ya, mungkin image atau gambar, ya, terus diminati dan dapat menciptakan konten atau mengolah platform distribusi konten. Kemudian adanya konsultasi digital atau konsultasi teknologi maksud saya. Banyak bisnis membutuhkan bantuan untuk memahami dan mengadopsi teknologi digital. Menjadi konsultan teknologi digital adalah peluang bisnis yang berpotensi menguntungkan. Artinya, kita pun dapat menjadi seorang konsultan bagi teknologi digital. Ya, tentunya dengan pengalaman, dengan keilmuan yang kita miliki. Yang keenam, pendidikan online, ya, pembelajaran online dan kursus e-learning terus berkembang, ya. Artinya di sini kita dapat membuat dan menjual kursus online atau mengembangkan platform e-learning. Nah, yang ketujuh adalah IoT atau Internet of Things, ya, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk IoT. Ya, ini juga merupakan peluang bisnis yang menarik, terutama dalam sektor industri dan rumah pintar. Oke, demikian dari saya untuk pengantar pengenalan bisnis digital. Semoga dapat bermanfaat, ya, pada pertemuan atau pembelajaran kali ini, dan tentunya saya akan lanjutkan dengan materi-materi yang dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di sesi belajar online berikutnya. Pastikan sahabat yang hadir di sini jangan lupa, ya, klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.